hari ini bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita mulai, Ibu minta ketua kelas siapkan dan sambil berdoa. Silakan ketua kelas. Oke, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan hari ini proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, di mana kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi ilmu yang bermanfaat dan selalu ingin menjadi orang yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak ibu sekalian, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir semua. Di mana yang kemarin kita dapat kabar ya ada teman kita berhalang hadir karena ada salah satu keluarganya yang sakit. Jadi hari ini karena minggu lalu pokok bahasan kita telah selesai, jadi hari ini kita masuk ke pokok bahasan yang baru, di mana pokok bahasan kita yang hari ini membahas tentang hormat tuh kepada orang tua dan guru. Baik, anak-anak ibu sekalian, jadi pokok bahasan kita hari ini, Ibu kembali ingatkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Karena orang tua kita, guru-guru kita, jasa-jasa mereka tidak akan pernah kita bisa lupakan sampai akhir hayat kita. Terus, di mana KD kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini, yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang kedua, KD kita menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman sesuai dengan surah Al-Isra di ayat 23 dan hadis-hadis yang terkait. Adapun tujuan pembelajaran kita, di mana Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harap peserta didik, anak-anak Ibu diharapkan dapat itu yakin bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru itu sebagai kewajiban agama dengan membenarkan ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sebagai implementasi pemahaman Al-Quran dan hadis dengan mencontohkan dari kisah-kisah teladan di masa Rasulullah SAW. Terus serta bisa menyimpulkan makna perilaku dari kisah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Adapun mode pembelajaran kita itu dengan pendekatan saintifik, mode pembelajaran kita discovery learning, metode kita tetap menggunakan tanya jawab, wawancara, diskusi secara bersama-sama. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu silahkan ketua kelas bagikan lembar kerja peserta didik. Di mana nanti di LKPD ini anak-anak Ibu akan mengerjakan tugas pada pertemuan pertama kita pokok bahasan ini. Oke. Udah diterima semua LKPD-nya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada beberapa tugas di LKPD nanti di pokok di terakhir kita penutupan ini di LKPD ini kita kumpulkan kembali dan Ibu akan adakan penilaian. Terus, oke, coba anak Ibu perhatikan LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing.
itu Ibu ada pretest. Coba kamu kerjakan pretest itu Ibu dengan beri waktu hanya 2 menit. Silahkan kerjakan dulu. Oke, sudah anak-anak Ibu kerjakan tugas dari pretest itu? Sudah. Udah, Bu. Baik, anak Ibu. Setelah kamu mengerjakan tugas pretest sebelum masuk ke pokok bahasan, ini Ibu akan putarkan video motivasi. Setelah video motivasi ini nanti Ibu putarkan, Ibu minta sedikit beberapa komentar kamu tentang video ini. Oke, Bu. Putarkan video ini, silakan kamu perhatikan baik-baik. Perhatian yang tulus dan terus-menerus, bukan hanya aja, tapi juga. Baik anak-anak Ibu, dari video tadi, coba Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa saja poin-poin penting yang ada di video itu? Ibu minta coba Gunawan, apa tuh poin yang pertama yang dari video motivasi kita tadi ini? Poin yang pertama, Gunawan. Ya Bu, poin yang pertama yang bisa didapatkan dari itu adalah pentingnya kita menghormati orang tua, Bu. Oke, pentingnya kita menghormati orang tua. Ada lagi poin-poin penting yang kamu tanggapi dari situ? Dian, ada? Ya, Bu, ada. Apa itu Kia? Poin yang penting satu saja kamu sebutkan. Oh iya. Senantiasa dalam kehidupan kita harus mendapatkan izin dari yang namanya orang tua, Bu. Oke, jadi ada pun 5 poin penting yang dimotivasikan sama kakak cantik tadi. Jadi kita harus dimana pesan pertama itu perhatian yang tulus dari kita. Itu pasti perhatian tulus dari kita untuk orang tua. Terus poin yang kedua itu memberikan yang terbaik. Kita selalu memberikan yang terbaik kepada orang tua kita. Yang ketiga, itu minta doa restu. Apapun kegiatan kita, mulai kita dari mau keluar rumah sampai nanti akan kembali ke rumah, itu kita selalu minta doa restu. Yang keempat itu libatkan keluarga. Jadi kita sama adik-beradik, sama anak-anak itu kita bahwa orang tua kita, nenek kita itu yang paling utama dalam kehidupan orang tua, orang kita semua. Yang 5, banggakan orang tua. Bahwa Ibu harap kita semua, baik Ibu pribadi, anak-anak Ibu, selalulah membanggakan orang tua selagi orang tua kita hidup. Sampai di sini Ibu ada pertanyaan enggak tentang motivasi kita? Bu, ada baik. Habis itu Ibu lanjutkan. Coba kamu di dalam buku materi, coba kamu perhatikan di buku materi itu ada uraian tentang membuka relung hati. Di mana buku cetak itu? Di halaman 121. Di LKPD kamu kerjakan itu tentukan pokok bahasannya di kertas LKPD yang Ibu bagikan tadi. Oke, nah Ibu sudah selesai tugas dari pokok bahasan di LKPD tentang membuka relung hati? Sudah, Bu. Oke, Ibu masih minta lagi pendapat dari kesimpulan membuka relung hati ini, pokok bahasanya itu apa saja? Coba Ibu minta Indah. Yang pertama, membuka relung hati kita. Apa kira-kira? Ada kerjakan Indah? Halo Indah? Bu. Oke, atau Ibu kembali ke Rosi. Kira-kira apa Rosi? Membuka relung hati kita itu poin kita yang? Ya Ibu.
membuka relung hati yang ada di halaman 121 itu, Bu, bahwa kita tuh harus menghormati orang tua karena orang tua yang sudah mengurus kita dari sejak kita dalam kandungan sehingga kita dewasakan kehidupan kita. Terima kasih. Ya, jadi itulah beberapa kesimpulan dari pokok bahasan yang ada di buku cetak kamu itu saat pokoknya membuka relung hati. Oke, pada saat ini di halaman 122 di dalam tugas LKPD itu ada yang ketiga. Kamu buka halaman 102 itu mengkritisi sekitar kita. Silahkan kamu menjawab 2 pertanyaan itu. Setelah kita membahas pokok bahasan mengkritisi, ada yang kedua itu halaman 122. Ada 2 pokok bahasan kita. Coba kamu kerjakan, nanti kita simpulkan sama-sama. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Ya, Bu. Oke, kesimpulan itu nanti di mana hukum dan taat patuh kepada orang tua itu para ulama sepakat bahwa hukum berbakti kepada orang tua itu wajib. Kenapa wajib? Bahwa kita ketahui wajib itu apabila kita laksanakan itu sangat berpahala. Tapi apabila kita ingkari, kita tinggalkan itu kita berdosa. Jadi anak-anak ibu yang hari ini masih ada yang merasa pernah melawan sama orang tua, coba kita sama-sama belajar lagi, membuka pintu hati kita untuk tetap patuh, hormat kepada orang tua. Sesuai dengan dalil dalam Al-Quran, itu terdapat di surah Al-Isra ayat 23. Anak ibu Gunawan coba bacakan sedikit ayat menceritakan tentang hormat dan patuh pada orang tua ini. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna Aidakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala ta'kulahumma lahumma ufi wala nanaharahumma wa kullahumma qawlan karima. Sadaqallahul adzim. Terima kasih anak ibu Gunawan. Jadi sesuai dengan hukum kita wajib itu sudah ada di dalam dalil Al-Quran. Kita mempelajari beberapa materi tadi. Ibu meminta kamu membuat resume poin-poin penting tadi. Setelah tugas-tugas kita kerjakan di LKPD, kamu kerjakan resume di catatan kamu. Silakan anak-anak ibu kerjakan. Siap, Ibu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita mempelajari materi-materi ini, nanti Ibu ada tugas kalian untuk minggu kedua, di mana nanti pertemuan kita pokok bahasan ini kita ada 3 kali pertemuan. Jadi hari ini baru pokok bahasan yang pertama, nanti ke materi kedua ada. Jadi materi selanjutnya kita nanti membahas tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Sampai di sini anak-anak ibu ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Paham, Ibu. Paham, Ya, Bu, paham. Paham, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kamu mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup, ini kita semua lembar LKPD dikumpulkan sama ketua kelas. Baik, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi anak ibu, demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan materi ini membuat hati kita semakin terbuka untuk selalu hormat kepada orang tua dan guru-guru kita. Mari sama-sama anak ibu membacakan
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Guru. Minggu depan kita lanjut pembelajaran berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.